Video amatir merekam momen saat seorang pekerja hanyut terseret banjir luapan kali di area pembangunan pabrik kimia di kota Cilegon, Banten. Dalam video tersebut, korban tampak berusaha menyeberangi aliran kali bersama rekan-rekannya, namun kemudian hilang karena tenggelam. Beberapa karyawan juga sempat melemparkan tali untuk korban, namun tak dapat diraih. Korban justru hilang terbawa arus kali yang deras. Menurut warga, di sekitar area proyek, saat kejadian, korban diduga memaksakan diri menyeberangi aliran kali untuk segera bekerja saat kondisi air sedang meluap. Saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di tempat kejadian untuk mencari korban tenggelam tersebut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Tak seperti salad pada umumnya, sebuah hotel di Surabaya menyuguhkan Yisang atau salad Tiongkok berbentuk naga. Uniknya, penyajian kudapan ini dibuat memanjang hingga 10 meter untuk memeriahkan tahun baru Imlek. Salad Tiongkok ini dibuat dengan berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang ditambahkan pula ikan salmon mentah. Sebelum disantap, Yisang akan dicampur dengan saus khusus, lalu diangkat setinggi-tingginya menggunakan sumpit oleh para penikmatnya. Salah satu penikmat Yisang mengaku senang bisa menyantap salad sepanjang 10 meter beramai-ramai. Mereka meyakini menyantap salad Tiongkok menjelang Imlek menyiratkan filosofi hidup dan berharap mendapatkan kelimpahan rezeki dan kemakmuran. Seru ya, makan-makan bareng gitu ya. 88 plus masuk yang ada di Sendeng di 1488. Betul. Silakan Bapak Ibu silakan. Rasanya itu juga enak banget. Rasanya? Asapnya, manisnya, enak banget, salad-saladnya banyak dan sehat ya. Sementara, kepala naga kayu yang melengkapi tampilan salad Tiongkok mengandung simbol energi, kekuatan, dan kreativitas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, Aidus melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Buletin Siang kembali hadir menemani aktivitas akhir pekan Anda kali ini bersama saya Pram Senjaya. Inilah Buletin Siang selengkapnya. Evakuasi seorang pria pengidap obesitas yang tidak sadarkan diri di kawasan Desa Seronga, Kabupaten Gianyar, Sabtu malam berlangsung dramatis. Kondisi pintu yang sempit serta besarnya tubuh pasien membuat petugas gabungan dari BPBD, Kabupaten Gianyar, dan petugas damkar serta warga bekerja keras. Setidaknya butuh 14 orang yang mengangkat pasien keluar dari dalam kamar. Karena tubuh pasien yang terlalu berat, warga akhirnya menarik kain yang digunakan sebagai alas tidur hingga pasien berhasil diangkat ke mobil pick-up untuk dibawa ke rumah sakit Sanjiwani, Gianyar, Bali. Atas dasar kemanusiaan, salah satu warga dari desa Seronggo minta bantuan ke BPBD untuk evakuasi pasien yang tidak sadarkan diri. Nah, kebetulan dengan bobot yang luar biasa, mungkin di atas 200 kilo, jadi kami BPBD minta bantuan ke damkar juga personil karena proses evakuasinya cukup rumit. Saat ini, kondisi pria obesitas tersebut masih dalam penanganan petugas medis Rumah Sakit Sanjiwani, Gianyar, Bali. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 orang pelaku pencurian babak belur dihajar massa di Jalan Raya Empang, Kota Bogor, Jawa Barat karena melarikan diri usai melakukan pencurian rumah di kawasan Ciomas, Bogor. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Amukan warga tak terbendung saat mobil yang dikendarai 3 orang pencuri yang tengah melarikan diri akhirnya terhenti di Jalan Raya Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. 3 orang pelaku yang berada di dalam mobil juga tak luput jadi sasaran amuk warga.
Peristiwa ini berawal saat 3 orang pelaku mencoba melakukan aksi pencurian di wilayah perumahan di Ciomas, Kabupaten Bogor. Naas, aksinya diketahui warga. Warga yang mengetahui aksi tersebut tak tinggal diam, langsung mengejar mobil minibus tersebut. Dalam upaya melarikan diri, pelaku sempat menabrak sejumlah kendaraan lain. Mobil pelaku akhirnya terhenti setelah dihadang warga. Dia maling mobil tadi dari Ciomas, dia maling nabrak semuanya yang ada di jalan. Banyak korbannya, mobil, motor, banyak yang hancur juga sampai anak kecil ya. Beruntung polisi tiba tepat waktu sehingga nyawa ketiga pelaku terselamatkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmasya, Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepala Desa Gunung Menyan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini mendadak viral usai berpenampilan glamor saat berdemo menuntut masa jabatan diperpanjang di depan gedung DPR MPR RI. Viralnya ibu kades ini lantaran kerap bergaya hedon di berbagai media sosial hingga menjadi sorotan warganet. Aksi demo massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di depan gedung DPR RI Rabu lalu menuai beragam polemik di tengah warga. Tak hanya menyoal tuntutan jabatan 27 tahun dan aksi anarkis merusak tembok serta pagar gedung DPR. Publik dunia maya juga dibuat heboh dengan salah satu sosok kades yang berpenampilan glamor. Adalah Wiwin Komalasari, Kepala Desa Gunung Menyan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sosok kades viral karena berpenampilan mewah. Kades satu ini terlihat mencolok dengan dandanan serta pakaian dan aksesoris saat berdemo. Sebagai catatan, tas bermerek yang dipakai Bu Kades berada di kisaran harga 700-an juta rupiah. Gaya hidup mewahnya ini juga turut dipamerkan di akun sosial media pribadi miliknya. Meski demikian, Wiwin Komalasari membantah gaya hidup mewahnya berasal dari memanfaatkan jabatan sebagai kepala desa. Kalau untuk barang-barang branded itu, ya memang sih sorotannya ke situ. Ini masih di luar kades ya gitu. Saya pernah merasakan punya gitu. Adapun sekarang dipakai itu masih bagus. Jadi sampai di situ digemborkan ratusan juta. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Ya pemirsa, cinta tidak memandang usia. Barangkali pepatah ini cocok menggambarkan kisah cinta Aibtu Panut. Menjelang masa pensiunnya, polisi yang bertugas di unit Dalmas Polres Bantul ini akhirnya bisa menikahi wanita pujaan hatinya meski sempat LDR hingga putus hubungan. Raut wajah bahagia terpancar pada wajah Aibtu Panut Sudiana. Duda berusia 57 tahun yang sehari-hari bertugas sebagai Kasubdit 1 Dalmas Polres Bantul, Yogyakarta ini akhirnya berhasil menikahi wanita pujaan hati meski tak lama lagi pensiun. Kisah cinta Mbak Panut viral setelah video sidang nikahnya di Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk di Polres Bantul diunggah di media sosial. Kisah cintanya bermula tahun 2013 saat bertugas di kawasan Blok M Jakarta Selatan, sementara Rani istrinya bekerja sebagai karyawan swasta. Karena sering berjumpa, Mbah Panut pun lama-lama menaruh hati dengan Rani Yasmina. Saya berniat waktu itu saya menjalin hubungan ya bersahabat, siapa tahu nanti bisa saya ada jodoh. Sayangnya hubungan keduanya merenggang dan hilang kontak setelah Mbah Panut dipindah tugas ke Polres Bantul. 5 tahun tak ada kabar, Rani kembali menghubunginya dengan nomor ponsel barunya. Cinta lama pun bersemi kembali dan keduanya pun sepakat untuk menikah. 5 tahun nggak ketemu, saya nggak lihat wajahnya seperti apa, orangnya seperti apa pun saya nggak tahu ya. Tapi saya udah punya keyakinan dan udah saya tekad saya kalau saya udah mau nikah, saya ajak nikah dia mau ya. Saya walaupun belum ketemu ya Pak ya, masih saya ajak nikah dia mau, saya mau. Ya udah. Di akhir masa jabatannya, Mbah Panut mengaku sangat bahagia telah mendapatkan pasangan hidup. Dari Bantul, Yogyakarta, Krista Purwoko, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kecelakaan pemirsa. 1 orang penumpang terluka setelah bus Transjakarta Koridor 10H jurusan Bundaran Senayan Tanjung Priuk dilempar batu oleh orang tidak dikenal. Sementara di Riau, polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan sebuah minibus yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu seberat puluhan kilogram.
Aksi pelemparan batu terhadap bus Transjakarta Koridor 10H jurusan Bundaran Senayan Tanjung Priuk oleh orang tidak dikenal di pintu masuk terminal bus Tanjung Priuk, Jakarta Utara sempat membuat penumpang panik. Selain membuat kaca bus Transjakarta berlubang, aksi ini juga membuat seorang penumpang terluka akibat terkena serpihan kaca. Buron selama 1 bulan, DPO kasus curanmor akhirnya diamankan tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung. Dalam aksinya, tersangka kerap berpura-pura membeli sepeda motor korban dengan sistem bayar di tempat atau COD. Saat korban lengah, tersangka langsung membawa kabur sepeda motor korban. Aksi kejar-kejaran mewarnai jalannya penangkapan 2 kurir narkoba jaringan internasional Indonesia-Malaysia yang masuk dari jalur laut Tanjung Balai, Sumatera Utara di Jalan Air Hitam, Provinsi Riau. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan 2 kurir narkoba beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 53 kg dan Happy Five sebanyak 10.000 butir. Sejumlah ruko yang dijadikan tempat konveksi pembuatan celana ludes terbakar di Komplek Penggilingan PIK, Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya, 4 orang yang masih satu keluarga sekaligus pemilik salah satu konveksi ditemukan tewas terjebak di dalam ruko. Diduga, api muncul akibat korsleting listrik lantaran terjadi kebakaran saat aktivitas konveksi sedang tidak berproduksi. Tugas medis dibantu sejumlah warga mengevakuasi seorang pengendara motor yang tewas tertabrak bus Transjakarta di Jalan Majen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur. Diduga korban tertabrak bus Transjakarta karena terjatuh akibat menghindari jalanan berlubang. Selanjutnya, petugas medis membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Ikan hiu tutul sepanjang 5 meter tersangkut jaring nelayan saat mencari ikan di perairan Jepara. Sejumlah nelayan berusaha melepaskan ikan hiu yang terjerat jaring setelah sampai di muara sungai. Setelah jeratan jaring berhasil dilepas, polisi bersama TNI melepas ikan hiu ke laut menggunakan perahu motor. Ya pemirsa, setelah jeda akan ada Barbara yang akan mengajak kita mengintip keramaian di pusat belanja Little Bangkok. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Buletin Asia. Ya pemirsa, ketidakjelasan program partai politik terkadang membuat dilema pemilih muda dalam menentukan pilihan di pemilu 2024. Untuk itu sebuah lembaga riset membuat perangkat online yang membantu saran pemilihan berdasarkan kecenderungan pengguna dengan sikap partai politik tertentu. Pemilihan umum tinggal menghitung hari. Namun banyak pemilih muda yang masih bingung menentukan pilihan mereka. Bahkan ketidakjelasan program partai politik tak jarang membuat mereka acuh dan justru menjadi golput. Kekhawatiran tingkat partisipasi publik yang rendah bisa jadi masalah tersendiri di pemilu 2024. Pasalnya, pemilih golongan muda memegang 1/3 dari total pemilih yang terdaftar. Menjembatani hal tersebut, sebuah lembaga penelitian membuat alat bantu saran pemilihan bernama Kawula 17. Lewat perangkat online ini, pengguna diajak memilih beberapa pertanyaan seputar isu dan kebijakan pemerintah. Nah, dari sini akan terlihat kecenderungan pengguna dengan sikap partai politik tertentu. Dari anak-anak umur 17-24 itu masih swing voter. Swing voter kita yang paling besar ini, yang masih goyang kiri, goyang kanan, yang paling besar itu adalah yang muda. Jadi makanya partai-partai besar harus benar-benar berpikir, apa nih yang mau ditawarin ke anak muda. Jadi bukan cuma sekedar ngasih calon anak muda, tapi benar-benar berpikir program-program isu apa yang menarik buat mereka. Aplikasi dan website gratis ini awalnya diluncurkan terbatas di kalangan mahasiswa sejak Oktober 2021.
Jadi bagi Anda kaula muda, tak ada alasan lagi untuk tidak memberikan hak suara di pemilu 2024. Dari Jakarta, Nisa Sahib, iNews melaporkan. Pemirsa, debat pamungkas untuk ketiga calon presiden menuju pemilu 2024 akan digelar untuk kali terakhirnya di Jakarta Convention Center Senayan. Dan untuk debat kelima atau debat terakhir kali ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Debat akan berlangsung selama 120 menit dan dibagi dalam 6 segmen. Namun yang membedakan pada debat terakhir ini akan ada penambahan waktu menjadi 4 menit untuk masing-masing para calon presiden menyampaikan closing statement atau kalimat penutupnya. Dan para penyelenggara atau TV penyelenggara sedang atau masih melakukan persiapan sedemikian rupa bersama pihak KPU RI menuju debat pada malam nanti yang dimulai pada pukul 7 malam. Dan untuk debat kelima atau debat terakhir kali ini, tema yang akan dibawakan nantinya yakni terkait kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi yang meliputi 6 subtema yakni pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi. Dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia turut akan menunggu untuk mendengarkan nantinya program-program dan visi misi yang dibawakan dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden menuju 14 Februari 2024 mendatang. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Laksana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bansos yang merupakan pemberian dari negara jangan dipolitisir seakan-akan pemberian pasangan calon tertentu. Sementara cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyapa para pelaku UMKM, seniman dan budayawan seTangerang Selatan, Banten. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengingatkan bansos adalah pemberian negara yang merupakan hak masyarakat. Jangan sampai dipolitisasi seakan-akan merupakan pemberian pasangan calon tertentu, apalagi di atas namakan individu. Selain itu, Mahfud berjanji jika pasangan Ganjar Mahfud terpilih, maka bansos yang diberikan kepada masyarakat akan semakin luas dan tepat sasaran. Itu diperlukan oleh rakyat, tetapi tidak boleh dipolitisir seakan-akan itu kegiatan politik tertentu. Sehingga bukan tidak mungkin kalau Ganjar Mahfud terpilih malah bansos itu nanti akan lebih meluas, akan lebih banyak dan tepat sasaran. Program Capres Ganjar untuk rakyat lainnya yang telah dibuat adalah KTP Sakti. Lewat KTP Sakti akan terdata siapa rakyat yang berhak mendapatkan bansos. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyapa para pelaku UMKM, seniman dan budayawan seTangerang Selatan, Banten. Dalam kesempatan itu pula, Gibran menyempatkan untuk menanam pohon sebagai bentuk pedulian lingkungan. Usai berdialog dengan para seniman, pelaku UMKM dan budayawan, Gibran beserta rombongan pun langsung melanjutkan safari politiknya di Tangerang Raya. Ya, pemirsa, pusat belanja pakaian Tanah Abang kembali menggeliat berkat kemunculan konsep belanja ala Bangkok. Konsep belanja ini menarik minat Barbara untuk mencari tahu seberapa besar sih minat warga dan pembeli untuk kembali berbelanja secara offline di tengah gempuran belanja online. Penasaran seperti apa keseruannya, pemirsa? Berikut liputannya untuk Anda. Barbara lagi ada di mana? Barbara mau ngasih info ke kalian semua kalau ada yang baru nih di Tanah Abang. Namanya Little Bangkok. Semenjak ada Little Bangkok ini, kayaknya animo masyarakat tuh pergi ke Tanah Abang lagi semakin meningkat. Aduh, Barbara penasaran deh lihat ramai-ramainya di sini. Barbara yuk. Halo Cici, boleh panggil siapa nih? Widya. Gimana sih nih Little Bangkok baru buka kan ya? Aku penjualannya meningkat banyak. Wow. Kita semua tim semua kewalahan, antusias, pembelinya sih benar-benar mantap. Harapannya apa nih, kan waktu itu kan Tanah Abang sempat mati gitu kan ya? Aku harap sih jadi teman-teman nggak perlu lagi ke luar negeri, nggak perlu lagi namanya beli tiket pesawat. Oh my God! Wow! Ini
produknya di sini semua ada. Sini ada. Barang-barang itu dari mana Ci kalau Kita memang impor sih, ada yang dari Bangkok, ada yang dari China. Oke, kualitasnya terjamin ya Ci ya? Kualitas aku premium. Oke, makasih ya Ci, sukses selalu ya. Amin, thank you. Ih, seru banget deh ya. Kayaknya tuh nggak afdol nih kalau bareng-bareng nggak ngajak ngobrol pengelolanya. Ini dia nih bapaknya nih. Halo Pak Peterson. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Kenalin aku Barbara. Halo Barbara. Oke Pak Peterson. Iya. Pak, ini tuh idenya dari mana sih? Kok kayaknya cemerlang banget gitu bisa bikin Tanah Abang jadi bangkit lagi gitu Pak? Terinspirasi dari ngetrennya gaya berbelanja di Bangkok. Gaya berbelanjanya benar-benar kita sadur dari sana yang lagi ngetren. Live shoppingnya. Halo kakak. Halo. Terus oleh para just tip, live dari lokasi. Thank you Pak Peterson. Sama-sama. Aku mau belanja lagi ya Pak ya. Lanjut. Halo Mbak, namanya siapa? Yuli. Mbak Yuli, baru pertama kali ke Little Bangkok atau udah sering ya? Udah berapa kali. Oh, udah berapa kali? Senang dong ke Little Bangkok ya? Kenapa sih tertarik belanja di Little Bangkok? Ya seru aja, banyak orang yang belanja juga. Oh, jadi gara-gara rame banyak orang. Jadi seminggu berapa kali nih kesini? Saya tiap hari kesini. Oh serius? Apa janjian punya toko juga? Iya, situ. Bodoh amat ah. Oke deh, semoga Mbak Yuli sukses selalu. Selamat berbelanja lagi ya. Thank you Mbak. Oh my god, Little Bangkok nggak kayak di Tanah Abang, tau gak sih? Beda gitu. Terus ramai banget, sumpah Barbara tuh seneng banget. Akhirnya bisa meningkatkan antusiasme masyarakat untuk belanja langsung ke Tanah Abang. Semoga semakin naik deh perekonomiannya. Dan pemirsa, informasi dari Barbara tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau tuliskan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda pemirsa. Informasi lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Pram Senjaya, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa.